Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membaca kitab Adabut Thalib ma'a syaikhihi. Adab penuntut ilmu bersama para gurunya. Kemarin kita sampai ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, betul? Ya. Sesungguhnya dikatakan di sini yang takut kepada Allah Azza wa Jalla dari hambanya itu hanya seorang ulama. Orang yang memiliki apa? Ilmu. Menggunakan innama, ya ini al-hasr. Jadi tidak ada lagi yang takut kepada Allah Azza wa Jalla kecuali ulama. Maksudnya takut di sini khosyah ya. Khosyah itu adalah takut yang didasari dengan ilmu. Berbeda dengan al-khauf. Khauf tidak didasari dengan ilmu. Nah, dan takut yang didasari dengan ilmu itu dihasilkan dengan orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dari kalangan para ulama. Apapun perkaranya dia takut, apalagi dari perkara menzalimi orang. Oh, dia paling takut kalau urusan dengan menzalimi orang. Kalau dia paham ilmunya, nanti akan bangkrut di hari kiamat, akan ini, akan itu. Nah, ini merupakan gelar yang sangat spesial gitu ya. Kekhususan yang sangat spesial yang diberikan oleh orang yang memiliki ilmu, oleh orang yang belajar ilmu agama seperti antum. Cuma apa? Ulama di sini adalah ulama yang mengamalkan apa? Ilmunya. Dikatakan para ulama, pondasi daripada ilmu itu adalah al-khasyah. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, aslul ilmi al-khasyah. Pondasi daripada ilmu adalah takut. Artinya orang kalau nggak punya takut, tapi dia punya ilmu, ilmunya nggak ada manfaat. Ilmunya tidak ada manfaatnya. Di dalam hatinya nggak ada ketakutan kepada Allah. Di dalam hatinya nggak ada ketakutan kepada hari akhir. Nggak ada ketakutan terhadap azab Allah, terhadap hukuman Allah, maka nggak akan manfaat ilmu. Jadi inti dari ilmu kita itu ketika kita takut sama Allah. Kalau kita nggak takut sama Allah, nah ilmu kita yang berikutnya nggak bermanfaat. Paham? Kemudian dikatakan di sini waqala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah oleh kalian orang ahli zikir. Maksudnya orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Nah, di sini menunjukkan ayat ini kita itu adalah pusat. Kita itu adalah marji. Apa marji artinya? Hah? Tempat kembali. Rujukan orang-orang yang mereka tidak belajar ilmu, maka nanti akan kembali kepada kita. Ya. Orang-orang awam yang nggak belajar ilmu agama, semua nanti permasalahan mereka terhadap ilmu-ilmu yang mereka permasalahkan atau terhadap dunianya, itu mereka tidak bisa jawab, pasti kembalinya kepada siapa? Kepada antum semua, selaku yang belajar ilmu agama. Maka aneh, ya kita sedikit ambil faedah dulu. Aneh dari antum mau belajar jadi idat duat, kaderisasi pendaian, tapi tidak ada sama sekali ilmu yang mencerminkan antum sebagai dai. Nggak belajar serius dari ilmu agama ini, nggak mendalami ilmu agama, ya. Kalau dainya, calon dainya kayak gitu gimana umatnya nanti? Kalau calon dainya malas, calon dainya nggak mau belajar ilmu, calon dainya lalai, gimana umatnya nanti?
Ya, calon dai jahil, bodoh terhadap agama, gimana nanti umatnya? Makanya dai yang betulan dia jadi dai, kaderisasi dai harus berilmu. Karena kita jadi rujukan umat nanti. Kita bicara, mereka taklid dengan ucapan kita. Dan antum di sini dididik yang benar, cara belajar ilmu agama, fan ilmu dididik di sini. Kemudian memanage hati dididik di sini, adab di sini. Bagaimana nanti antum ke depannya dakwah dengan masyarakat? Mereka nanti akan taklid sama antum. Karena antum jadi marji. Dan ini adalah di antara derajat yang Allah Azza wa Jalla angkat sama kita. Ya. Jadi apa? Tadi kita sebagai marji. Dan ini merupakan apa? Merupakan derajat yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana banyak orang yang dia apa? Fokus kepada kita. Yang dia apa? Menghormati kita. Ini merupakan angkatnya derajat Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Allah angkat. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla angkat derajat kita selaku berilmu, maka antum harus perbaiki kualitas ilmu antum di dakwah nanti di masyarakat. Bagaimana cerminan adab antum nanti ketika dakwah, ilmu antum. Nah, ini mengaruh. Jangan sampai apa? Masyarakat jahil, dai juga jahil, nggak paham ilmu. Dainya bodoh, karena anda belajar dainya cuma sekedar apa? Menyematkan dirinya, saya pernah belajar ilmu di Ma'had dan saya mau ngajar intinya. Ini nggak boleh kayak gini. Ya, dai itu apa? Memegang amanah ilmu dari Allah, amanah ilmu dari Rasul, nggak boleh sembarangan. Dan ini merupakan derajat yang tinggi. Dikatakan di sini di dalam manzumah Abu Ishaq Al-Ilbiri, Aba Bakrin da'autuka lau ajabta ila ma fihi hadduka in aqalta. Maksudnya apa? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Ya, mungkin diriwayatkan dalam syarah yang lainnya, teman yang daripada Al-Ilbiri. Da'autuka, saya menyeru kamu. Naam. Da'autuka kemana? Ila ma fihi hadduka, kepada perkara yang di dalamnya terdapat bagianmu yang sangat besar. Lau ajabta, maka kalau kamu naam menyeru atau memenuhi panggilan tersebut, akan mendapatkan perkara yang besar itu. In aqalta, kalau kamu memahaminya. Di perkara yang besar, apa perkara yang besar itu? Ila ilmin, diseru kepada ilmu. Perkara yang besar itu ilmu. Karena ila ilmin takunu bihi imaman, menuju ilmu kamu akan bisa menjadi imam. Ya, jadi imam. Imam itu bukan imam sholat. Jadi kudwah untuk manusia, pemimpin untuk manusia. Ini kehormatan yang sangat besar. Muta'an innahita wa in amarta, yang kamu akan ditaati ucapannya ketika kamu melarang dan ketika kamu memerintah. Kenapa? Karena dia membawakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Larangan dia bersumber dari dalil, perintah dia bersumber dari dalil. Kalau terus begitu, apapun yang diucapkan oleh dai didengarkan oleh masyarakat ini. Makanya itu berhati-hati. Ini memang betul adalah apa? Derajat yang Allah tinggikan kepada kita semua. Tapi ini fitnah juga. Kalau kita nggak belajar, kalau kita malas, nggak ada cerminan dai di situ, ya, hidup tidak semangat, mati pun tidak mau, gitu kan? Kelamar-kelamar, main kerjaannya. Ini nggak ada di calon dai kayak gitu. Karena kalau calon dai-nya kayak gini, ketika jadi dai bagaimana nanti? Nanti didik umat gimana didik umat? Apa yang mau dikatakan nanti? Nah, ini
harus kita betul-betul pahami. Ya, ini kitab apa namanya, Manzumah Abu Ishaq Al-Ilbiri, Masya Allah bagus, maknanya sangat bagus ya, tentang adab juga. Baik, ila ghairi dzalik minal ayat, dan semisalnya dari ayat-ayat yang serupa dengannya. Baik, mungkin kita cukup dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin.